Salam semesta, hidup itu jalani saja. Wasiat untuk hati, menjauhi maksiat dan dosa. Kawan, perbuatan maksiat terwujud dalam berbagai bentuk perilaku. Contohnya saja seperti mengingkari janji, mengutai ikatan kasih, lebih mengutamakan makhluk daripada Allah, menuruti hawa nafsu, melepaskan rasa malu, dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maksiat memiliki dampak buruk, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dampak buruk secara lahiriah seperti kotornya anggota badan, keruhnya mata, kesatnya hati, lalai dan malas dalam ibadah, tidak menjaga kehormatan, memenuhi selera syahwat, dan hilangnya kesenangan untuk berbuat taat. Sedangkan dampak buruk secara batiniahnya seperti tertutupnya hati, kerasnya watak nafsu, menuruti syahwat, tidak nikmatnya ketaatan, redupnya cahaya hati, berkuasanya hawa nafsu, munculnya keraguan-keraguan, dan kelalaian untuk menghisap diri. Kawan, ada perubahan nama dan julukan pada seseorang yang melakukan maksiat. Seharusnya itu sudah cukup untuk menjauhkan seseorang dari maksiat. Jika ia berbuat taat, maka ia disebut muhsin atau orang yang berbuat baik. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka ia disebut musi' dan mu'rid atau orang yang berbuat jahat dan orang yang ingkar. Lalu bagaimana dengan perubahan pengaruh dan dampaknya? Yaitu ia menggantikan manisnya taat dengan manisnya maksiat. Kemudian bagaimana dengan pergantian sifat? Yang tadinya memiliki sifat-sifat mulia, kini berbalik menjadi memiliki sifat-sifat tercela. Dan yang terakhir, bagaimana dengan pergantian martabat dan kedudukannya? Yang tadinya tergolong orang soleh, kini menjadi orang rusak. Dan yang tadinya tergolong orang takwa, kini menjadi orang fasik. Kawan, jika dosa dan maksiat begitu terbuka di hadapan kita dan mudah untuk kita lakukan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan bermunajatlah di keheningan malam dengan meneteskan air mata penyesalan. Kawan, saat kita melakukan maksiat, iman kita ibarat lampu penerang yang tertutupi oleh kain penutup berwarna hitam. Walaupun sinarnya ada, tetapi tak tampak karena tertutupi oleh penghalang tadi. Begitulah kondisi iman kita. Ia ada di dalam hati, tetapi tertutupi oleh maksiat dan dosa. Kawan, perumpamaan pelaku maksiat itu seperti kumbang tahi yang hidup di kotoran. Kumbang tersebut akan mati jika dekat dengan bunga mawar, karena tidak tahan dengan aromanya. Sebagian kita memiliki perhatian seperti kumbang tadi dan berpikiran seperti kupu-kupu. Kupu-kupu sering terbang mencaburkan diri ke dalam api sehingga terbakar. Begitulah kita melemparkan diri ke api maksiat dengan sengaja sehingga api maksiat tersebut memakan amal-amal perbuatan baik kita. Karena itu, Allah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tak pernah mendurhakai perintah Allah serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Kawan, jika arah dan tujuan kita hanya makan untuk hidup atau hidup hanya untuk makan, berarti kita tidak jauh berbeda dengan tempat makan hewan dan hewannya sendiri. Bahkan kita memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Sebab mereka hidup di dunia ini hanya untuk makan, bekerja, beristirahat, dan tidur. Alangkah ruginya jika hidup hanya disia-siakan untuk begitu saja. Kawan, sungguh kita berada dalam kehinaan. Seringkali kita rendahkan diri kita dan kita campakkan diri kita pada tempat kebinasaan.
kita perosokkan diri kita dengan maksiat dan perbuatan dosa. Betapa kita menjaga dan memelihara tubuh kita, sementara agama bagi kita begitu sepele. Jika saja ada yang berkata bahwa makanan itu beracun, pasti kita akan menjauhinya. Dan bahkan jika yang berkata itu bersumpah bahwa makanan itu tidak beracun, pasti kita akan tetap menghindari dan tidak mempercayainya. Mengapa sikap semacam itu tidak kita terapkan pada agama? Dengan demikian kita menjaganya seperti menjaga tubuh kita dan menjauhkan dari racun dosa dan maksiat. Kawan, siapa yang melanggar perintah Allah, niscaya kedudukannya sangat hina di sisinya. Dan siapa yang berani melakukan dosa kecil, pasti akan jatuh ke dalam dosa besar. Ketahuilah bahwa maksiat bisa mengotori, melemahkan agama seseorang dan mengurangi kualitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbaruilah iman kalian." Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman?" Beliau pun menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang mukmin lalai untuk mengingat Allah, lalu terjerumus pada maksiat, maka debu maksiat tersebut akan menempel pada imannya, dan imannya terlumuri noda maksiat dan mengotori akibat perbuatan dosa. Tidak semua noda bisa dibersihkan menggunakan air, ada juga yang menggunakan api. Contohnya saja seperti noda yang menempel di emas. Begitulah dengan orang yang berbuat maksiat. Apabila meninggal tanpa sempat bertobat, maka ia tidak akan masuk surga kecuali sudah dibersihkan oleh api neraka. Jadi kawan, maksiat hanya terjadi jika kita lalai dan hatinya buta. Siapa yang mengetahui hakikat iman, niscaya pasti akan menjauhi dosa. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.